Selamat siang Salah Tanto, perkenalkan nama saya Rian Berjaya. Saya dari kelas 12 Elisa. Nomor absen saya 20 dan saya kelompok 6. Berikut dasar teorinya yaitu listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik bisa negatif atau positif. Listrik statis juga bisa diartikan sebagai listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Muatan listrik suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom, yang di dalamnya terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan teori Thomson, Rutherford, dan Bohr, atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Muatan positif dinamakan proton dalam inti, dan muatan negatif dinamakan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Sebaliknya, benda bermuatan negatif bisa jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Benda bermuatan positif bila jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Proses seperti ini terjadi ketika atom membentuk ion dengan cara melepas atau menangkap elektron. Muatan listrik pada benda dipengaruhi oleh atom penyusunnya yang membentuk ion. Proses ionisasi terjadi karena beberapa hal seperti karena induksi, pengaruh energi luar baik melalui gesekan, pemanasan, dan sebagainya. Kata listrik berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron yang berarti amber, merupakan damar yang membatu. Jika kita menggosok batang amber dengan sepotong kain, maka amber akan menarik potongan daun kecil-kecil atau debu. Batang kaca atau penggaris plastik jika digosok dengan sepotong kain akan menunjukkan efek amber atau listrik statis. Efek ini juga dapat terjadi ketika kita menyisir rambut atau ketika menyetrika baju nilon, menyebabkan suatu benda bermuatan listrik karena proses gosokan dan dikatakan benda memiliki muatan listrik. Saya mengerjakan bagian percobaan 1 dan percobaan 2. Dan inilah dasar teorinya. Terima kasih, Sir. Oke, percobaan pertama, alat yang kita butuhkan yaitu adalah balon yang sudah saya tiup, ada gunting, dan benang. Ini untuk kita ikat ke balonnya. Lalu ada penggaris untuk mengukur. Oke, mula-mula kita potong benang ini 30 cm. Kita gunting, lalu kita ikatkan ke balon ini. Sudah seperti ini. Lalu kita tambahkan benang ini ke meja sama solasi. Berikut ini adalah percobaan 1, yaitu balon benang yang sudah diikat ke solasi. Dia ada bahannya tadi kurang dan ditambah solasi. Oke, setelah itu kita gosok-gosokkan ke tangan kita. Kita lihat reaksinya. Oke, apa yang terjadi? Balonnya ikut ya guys ya. Oke, ini percobaan pertama berhasil, balonnya mengikuti arah tangan kita yang sudah digosok-gosokkan ke balon.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah pertanyaan percobaan 1. Nomor 1, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada balon, dan berikan alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Seperti yang ada di video, balon mengikuti arah tangan saya saat kita gerakan, dan hal tersebut bisa terjadi karena tangan kita ini mengandung aliran magnetik, sehingga balon tersebut mengikuti arah tangan saya dengan mau ke kanan atau ke kiri. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apakah banyaknya gosokan pada balon mempengaruhi hasilnya? Ya, karena saat saya menggosokkan 10 kali, balon belum bereaksi apapun. Sedangkan saat saya menggosokkan 30 kali, baru balon tersebut mengikuti arah tangan saya kemana tangan saya pergi. Oke, pertanyaan nomor 3. Apakah menggosokkan balon pada material yang berbeda akan mempengaruhi hasilnya? Mungkin bisa jadi. Kayak misalnya contohnya penggaris atau ke rambut. Jadi kalau ke rambut itu contohnya balon tersebut kita gosokkan ke rambut, lalu saat ada kertas sobekan kecil-kecil kita tempelkan, dan kertas tersebut akan nempel ke balon ini. Oke, nomor 4. Apakah menggosokkan balon dalam satu arah memberikan hasil yang berbeda dengan menggosokkan balon dalam arah bolak-balik? Ya, karena saat saya menggosokkan tangan saya ke balon dengan satu arah, itu mengikutinya sedikit. Sedangkan saat saya menggosokkan balon dengan arah bolak-balik seperti ini, itu mengarahkan tangan saya dengan arah teratur. Jadi misalnya mau ke kiri atau ke kanan, balonnya nurut dengan saya. Oke, itu percobaan ke-1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini adalah penggaris, kertas mika, plastik mika, dan potongan kertas. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita gosok plastik mika ini ke rambut selama 30 detik. Setelah digosokkan ke rambut selama 30 detik, sekarang kita coba dekatkan ke kertas yang sudah disobek-sobek. Kertasnya akan ikut terangkat. Kita coba pakai penggaris. Langkah-langkahnya juga sama, kita gosokkan dulu ke rambut selama 30 detik. Setelah digosok selama 30 detik, sekarang kita coba dekatkan ke kertas yang sudah disobek-sobek. Tuh, hasilnya kertas akan ikut terangkat juga. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi ketika penggaris yang telah digosok ke rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Yang terjadi adalah potongan kertas itu akan ikut tertarik oleh penggaris. Soal nomor 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Pada saat kita menggosok penggaris tersebut dengan rambut, gosokan itu menyebabkan elektron-elektron dari rambut pindah ke penggaris. Dengan membuat lebih banyak elektron terkumpul pada penggaris, kita memberikan muatan listrik negatif pada penggaris tersebut, sehingga penggaris tersebut bermuatan negatif dan rambut tersebut bermuatan positif. Soal ketiga, apa yang terjadi ketika plastik mika yang telah digosok ke rambut didekatkan pada potongan kertas kecil? Yang terjadi juga sama dengan nomor 1, yaitu potongan kertas tersebut juga ikut tertarik. Soal nomor 4, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena mika yang kita gosok-gosokkan ke rambut akan mendapat elektron-elektron dari rambut, sehingga mika tersebut bermuatan negatif dan juga bermuatan listrik statis, sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas kecil tersebut.
Selamat siang Salasanto, perkenalkan nama saya Ramto Jaya, saya dari kelas 12 Elisa, nomor absen saya 20 dan saya dari kelompok 6. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang percobaan ketiga. Oke, alat yang kita butuhkan yaitu penggaris atau balon bebas. Nanti kita gosok-gosokkan ini ke rambut kita dan nanti kita kasihkan ke keran yang hidup. Airnya cukup, volumenya cukup dikit saja, secara searah. Oke, kita lihat nanti terjadi apa. Mari kita coba. Oke, ini airnya sudah saya hidupkan. Mari kita lakukan seperti ini. Ya, ini airnya agak ke arah penggaris sedikit, kayak ada magnetnya ya. Oke, cobaan ketiga kita berhasil. Oke, terima kasih sir. Ini percobaan ketiga saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan percobaan ketiga yaitu nomor 1. Apa yang terjadi ketika balon atau penggaris plastik didekatkan pada air yang mengalir? Jawabannya yaitu airnya sedikit mengikuti penggarisnya. Dalam arti penggaris tersebut ada magnetnya setelah saya gosok-gosokkan ke rambut saya. Dan pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika airnya yang mulai besar? Waktu sebelum saya video yang kerannya kecil itu saya coba, yaitu tidak ada tarikan sama sekali, dan malah airnya tidak terjadi apa-apa, tidak ada reaksi apapun. Mungkin menurut saya karena bisa jadi tekanan air lebih besar daripada aliran magnet yang ada di rambut saya. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Nama saya Alika Mesyamah dari kelas 12 Elisa, nomor absen 1, selaku editor dari percobaan listrik statis.